Rokok menjadi salah satu akar masalah kesehatan terbesar di negara kita. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan berbagai zat dan asap rokok. Namun, kebiasaan merokok masih umum dijumpai dan dianggap sebagai makanan sehari-hari masyarakat. Bahkan, terkadang bila tidak ikutan merokok, bisa-bisa dianggap tidak gaul. Angka perokok di Indonesia sendiri tercatat semakin meningkat atau belum turun secara signifikan sejak 2010. Dari survei Riset Kesehatan Dasar, tercatat bahwa usia pertama kali masyarakat mulai merokok paling banyak adalah antara 15 sampai 19 tahun. Wah, ini kan masih usia sekolah ya. Bahkan, jumlah orang yang mulai merokok pada usia 10-18 tahun juga meningkat loh berdasarkan data tahun 2013 sampai 2018. Kabar yang cukup baiknya menurut data Badan Pusat Statistik, sejak tahun 2019 sampai 2021 terjadi penurunan persentase merokok pada penduduk berusia kurang dari 18 tahun, yaitu dari 3,87% menjadi 3,69%. Sebuah prestasi yang tentunya harus terus digenjot. Sebenarnya, kenapa sih rokok itu berbahaya? Karena di dalamnya terkandung banyak sekali zat kimia yang bersifat racun dan merusak tubuh manusia. Di antaranya adalah nikotin yang menyebabkan kecanduan, aseton yang dikenal sebagai penghilang kuteks, asam asetik yang digunakan sebagai pembersih, naftalin yang terdapat pada pewangi pakaian, formalin, toluen dan benzen yang terkandung dalam bensin, arsenik yang digunakan sebagai bahan pestisida, kadmium yang digunakan untuk membuat baterai, hidrogen cyanida yang dapat digunakan sebagai senjata kimia, dan masih banyak lagi bahan bersifat racun yang terkandung dalam rokok. Oleh karena itu, banyak sekali dampak negatifnya, termasuk kanker, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit paru, hingga gangguan kehamilan serta kesuburan. Yang lebih menakutkan adalah dampak negatif tersebut tidak hanya merusak organ-organ tertentu saja, tapi bisa mempengaruhi dan menimbulkan kerusakan pada berbagai organ, tinggal pilih saja yang mana. Semakin lama merokok, semakin menumpuk kerusakannya. Ternyata, dampak buruk rokok tidak hanya dirasakan oleh orang yang merokok, tapi juga sekitarnya. Orang lain yang tidak merokok, tapi kebagian menghirup asap rokoknya saja, juga berisiko mengalami berbagai penyakit yang tadi sudah disebutkan. Nah, orang yang kebagian asap rokoknya saja ini disebut sebagai second hand smoker atau perokok pasif, sedangkan perokoknya disebut first hand smoker atau perokok aktif. Lalu ada lagi yang namanya third hand smoker, yang jangankan menghirup asapnya, hanya menghirup sisa-sisa asap atau zat kimia yang menempel pada baju saja dapat menyebabkan atau mengalami gangguan pernapasan, misalnya pada anak-anak. Oleh karena itu, jangan heran bila anak atau saudara sobat penonton sering mengalami gangguan pernapasan seperti batuk, pilek, atau sesak berulang, atau asmanya kambuh melulu jika orang tuanya merokok. Meskipun merokoknya di luar rumah, tetap saja ada yang menempel di pakaian dan dapat terhirup oleh si anak atau bayi saat digendong atau dipeluk. Inilah kenapa kita tidak boleh hanya berpikiran bahwa dampak rokok hanya ditanggung sendiri. Tidak ya sobat, yang menanggung pasti lebih dari satu orang. Di samping banyaknya efek negatif tersebut,
Nikotin menjadi salah satu zat yang harus diketahui jika ingin berhenti merokok. Nikotin adalah zat yang bertanggung jawab menyebabkan kecanduan terhadap rokok. Makanya tidak heran kan sulit sekali lepas dari rokok begitu terbiasa mengisapnya. Efek nikotin bekerja langsung ke otak sehingga menimbulkan sensasi ingin merokok dan ketagihan. Semakin lama merokoknya, semakin besar efek kecanduannya karena nikotin sudah sampai memengaruhi kinerja otak untuk merasa terbiasa dengan adanya asupan nikotin. Ada laporan juga yang mengatakan bahwa efek ketagihan nikotin ini lebih besar pada anak atau remaja dibanding dewasa. Karena efeknya menyebabkan ketagihan, sudah barang tentu ketika berhenti juga menimbulkan efek withdrawal atau penarikan seperti halnya kecanduan narkoba, bahkan bisa terasa menyiksa secara fisik hampir seperti orang yang sedang sakau. Beberapa gejala sindrom penarikan akibat nikotin ini, misalnya rasa tidak nyaman, mudah marah, depresi atau cemas, gangguan tidur dan konsentrasi, lapar terus dan peningkatan berat badan, gejala-gejala seperti flu, serta dorongan untuk merokok yang lebih besar dan sulit untuk ditahan. Seram ya. Inilah kenapa banyak orang tidak tahan ketika mencoba berhenti merokok dan akhirnya kembali lagi deh terbelenggu kebiasaan merokok. Ada 3 cara untuk berhenti, yaitu berhenti seketika, menunda, atau mengurangi. Dengan berhenti seketika, seseorang tidak boleh menyentuh rokok sama sekali. Tentu susah ya bagi para perokok, apalagi yang sudah perokok berat untuk stop tiba-tiba. Efek penarikannya sudah tentu sangat besar karena tubuh akan kekurangan nikotin secara drastis, sehingga selain menimbulkan gejala penarikan yang amat besar, juga seringkali menyebabkan kegagalan berhenti merokok. Cara kedua adalah penundaan yang dilakukan dengan memundurkan waktu pertama mengisap rokok setiap harinya selama 2 jam. Misalnya, pertama kali merokok pukul 8 hari ini, ditunda menjadi pukul 10 di keesokan harinya, pukul 12 di hari berikutnya, dan seterusnya hingga biasanya 7 hari. Cara ketiga adalah teknik pengurangan yang dilakukan dengan menurunkan rokok yang diisap dengan jumlah yang sama setiap harinya. Misalnya, selama ini merokok 10 batang per hari, tiap harinya dikurangi 1-2 batang hingga dapat berhenti merokok sama sekali. Mau memilih cara yang manapun, modal utama yang harus dipegang adalah niat dari diri sendiri dan kegigihan, karena memang benar bahwa berhenti merokok sangat membuat seorang menderita. Namun, perlu ditekankan bahwa efek penarikan ini sebenarnya tidak akan membahayakan, hanya saja sangat tidak nyaman, terutama pada hari-hari pertama berhenti merokok. Seiring waktu, dalam 2-4 minggu, kadar nikotin akan terus menurun, dan tubuh akan beradaptasi dengan kondisi bebas nikotin sehingga gejala penarikan akan berkurang dengan sendirinya secara bertahap. Jadi, apakah bisa ya mencoba berhenti secara mandiri? Mayoritas orang merasa kesulitan melakukan secara mandiri. Tapi jangan khawatir, karena Anda tidak sendirian. Konsultasi dengan dokter spesialis yang kompeten mengatasi upaya berhenti merokok, tim berhenti merokok di fasilitas kesehatan, atau layanan konsultasi online khusus berhenti merokok akan membantu Anda mempersiapkan rencana, memilih cara berhenti merokok, dan strategi untuk meningkatkan keberhasilan berhenti.
Bantuan profesional atau dokter juga penting dalam pemantauan kepatuhan dan penanganan gejala penarikan yang sangat mengganggu. Di Indonesia sendiri, selain ke dokter secara langsung, Anda dapat memanfaatkan layanan publik Kementerian Kesehatan di Quit Line Berhenti Merokok seperti tertera di layar ini. Jangan lupa juga libatkan pasangan, sahabat, keluarga, atau orang terdekat Anda selama proses berhenti merokok. Dukungan mereka akan sangat membantu Anda melewati masa-masa penarikan dan mencegah kembalinya Anda untuk merokok. Selain orang terdekat, Anda bisa mengikuti kelompok atau komunitas berhenti merokok untuk saling mendukung dan berbagi pengalaman. Ayo mulai dari sekarang, jangan tunggu sampai sakit.